Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 288. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Memang karena berita dari mereka, kita menjadi terburu-buru mengirim pasukan. Namun dari berita yang saya terima, 4 kekuatan besar aliansi Leng telah dihancurkan, kata Kaisar Zhou Tianjun. Wajah para menteri terkejut, mereka tidak menyangka 4 kekuatan besar itu benar-benar telah dihancurkan dengan cepat. Kirim orang ke dinasti Dacen untuk meminta bantuan dan juga kepada 3 sekte besar kita, kata Zhou Tian. Baik yang mulia. Di hari berikutnya, akhirnya dinasti Dazhou mengirim pasukan lagi untuk bertahan di perbatasan. Namun di hari itu juga langsung dibantai oleh pasukan dinasti Dawei. Berita tentang ini dengan cepat menyebar ke dinasti lainnya. Pada awalnya, kekuatan militer dinasti Dawei dan dinasti Dazhou bisa dibilang sama kuatnya. Namun sekarang dinasti Dawei 2 kali berturut-turut memenangkan pertarungan. Bagaimana mungkin dinasti lainnya tidak penasaran tentang rahasia kekuatan dinasti Dawei? Pada akhirnya baju besi dan 3 pil efek khusus Papilion Candi perlahan-lahan menyebar ke dinasti-dinasti di sekitarnya. Di sisi lain, di sebuah benteng terlihat Qin Chen, Liu Xuanrui, Liu Tai dan lainnya sedang berbincang-bincang tentang strategi selanjutnya. Xiao Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Liu Xuanrui, walaupun Liu Tai adalah orang yang paling kuat, tapi orang yang sebenarnya yang menjadi inti dari gerakan mereka adalah Qin Chen. Saya sebenarnya tidak mengerti tentang konflik dinasti seperti ini. Namun saya mengusulkan jika Yang Mulia ingin benar-benar menghancurkan dinasti Dazhou, kita harus mengumpulkan sekutu terlebih dahulu. Contohnya dengan 3 sekte besar di dinasti Dazhou. Seperti dinasti Dazhou yang bersekutu dengan aliansi Leng, kita juga bisa melakukan hal yang sama, kata Qin Chen. Mendengar ini semua orang mengangguk. Karena dirasa situasi di pertarungan dikendalikan oleh dinasti Dawei, Qin Chen kemudian kembali ke kota kekaisaran, tepatnya ke Papilion Candi. Kemudian Qin Chen melakukan retret untuk berkultivasi. Yellow Hongtao, Nan Gongli dan Zhou Qimpeng menjaganya dan Papilion Candi karena mereka bertiga tidak boleh ikut campur di dalam perang antar dinasti. Sedangkan budak hitam Yu Qiansu dan yang lainnya turun ke medan perang bersama pasukan dinasti Dawei. Waktu terus berlalu, Qin Chen terus-menerus berkultivasi, dan pada akhirnya Qin Chen menerobos kelas martial venerable tahap tengah puncak. Dan juga setiap teknik yang ia latih mengalami kenaikan tingkat. Qin Chen menghela napas lega, wajahnya nampak senang. Karena dirasa sudah cukup dan tidak bisa ditingkatkan lagi, akhirnya setelah waktu 1 bulan, Qin Chen kemudian keluar dari retretnya. Xiao Chen, kamu sudah keluar, kata Liu Xuanrui di saat Qin Chen keluar dari ruang retretnya. Pada saat ini semua orang telah berkumpul dan duduk di sebuah ruangan dengan santai. Xiao Chen, setengah bulan yang lalu kita berhasil membantai dinasti Dazhou. Pemimpin dinasti Dazhou, Zhou Tianjun, dan seluruh leluhur Dazhou telah dieksekusi. Sekarang dinasti Dazhou telah musnah. Tentu saja kita juga dibantu oleh dinasti Daxia dan 3 sekte besar di dinasti Dazhou yang sekarang telah bersekutu dengan kita. Qin Chen cukup senang mendengar hasil ini. Bulan-bulan ini Qin Chen berada dalam retret dan berkultivasi, tentu dia tidak mengetahuinya. Hahaha, benar. Sekarang dinasti Daweiku sudah termasuk dalam kelas bawah di negeri 100 dinasti, kata Liu Xuanrui. Di negeri 100 dinasti, setiap dinasti dibedakan dengan tingkatannya.
yaitu kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas. Negeri 100 dinasti ini sangat luas dan dinasti Dawei hanya berada di sisi barat laut yang bisa dibilang dinasti terpencil. Dan sekarang dinasti Dawei memasuki daftar kelas bawah di negeri 100 dinasti dan mulai dipandang oleh dinasti lainnya di seluruh negeri. Ada dua cara untuk meningkatkan peringkat dinasti ke kelas yang lebih tinggi. 1. Kompetisi memasuki alam rahasia iblis surgawi setiap 10 tahun sekali. 2. Pergi ke kota Tian, yaitu kota yang merupakan pusat dari negeri 100 dinasti untuk mengajukan diri. Kata Liu Xuanrui. Alam rahasia iblis surgawi, apa itu? Kata Qin Chen bertanya. Menurut legenda, alam rahasia iblis surgawi adalah bekas medan perang antara ras alien dan ras manusia pada zaman kuno, yang selama ini tersembunyi di antara ruang dan waktu. Kuota untuk masuk ke dalam alam rahasia iblis surgawi sangat terbatas. Selama ratusan tahun ke belakang, kami dinasti Dawei tidak pernah memiliki kuota. Namun sekarang karena dinasti Dawei kita telah memasuki peringkat dan memiliki seseorang di kelas Martial King tahap tengah, maka untuk kompetisi saat ini dinasti Dawei saya memiliki kuota untuk memasukinya. Oh, jadi begitu. Bisakah saya dan lainnya memasuki alam rahasia iblis surgawi ini? Kata Qin Chen. Tentu saja bisa dengan menjadi wakil dari dinasti Dawei. Tapi alam rahasia iblis surgawi ini cukup berbahaya. Namun di sisi bahayanya, manfaatnya juga sangat banyak. Seseorang bahkan bisa mendapatkan terobosan setelah keluar dari sana. Lalu tunggu apa lagi? Kata Wan Qiming yang nampak bersemangat. Yu Qiansu dan yang lainnya juga nampak bersemangat. Dinasti Dawei saya hanya memiliki kuota untuk 10 orang. Tapi bagi seorang jenius yang mampu memasuki kelas Martial Venerable sebelum usia 25 tahun, itu mungkin baru bisa memasukinya. Mendengar ini, Qin Chen sedikit mengerutkan kening. Sekarang Yu Qiansu, Wan Qiming, Yuan Peng memang memiliki kualifikasi karena sudah memasuki kelas Martial Venerable. Tapi ini adalah kesempatan yang bagus bagi Ling San, Ling Tian, Jisun dan yang lainnya untuk memasuki alam rahasia iblis surgawi dan meningkatkan kekuatannya. Terutama budak hitam dan paman sangat perlu meningkatkan kekuatannya karena mereka nantinya akan bertanggung jawab dengan Papiliun Cendi, pikir Qin Chen. Setengah bulan lagi alam rahasia iblis surgawi akan dibuka. Kita harus secepatnya pergi ke sana. 3 hari lagi kita akan berangkat bersama, kata Liu Xuanrui. Scene berpindah. Pada saat ini setiap dinasti sedang membicarakan tentang alam rahasia iblis surgawi yang akan segera dibuka. Setiap dinasti sedang mempersiapkan kandidat untuk mewakili dinastinya dalam memasuki alam rahasia iblis surgawi. Jenius dari setiap dinasti yang telah memasuki kelas Martial Venerable sebelum usia 25 tahun juga dipersiapkan. Kembali kepada dinasti Dawei, terlihat Qin Chen sedang membantu teman-temannya untuk melakukan terobosan. 第二轮则是考验肉身在威压。 Singkat cerita, setelah 3 hari mereka telah menerobos kelas Martial Venerable tahap awal. Kemudian Qin Chen dan teman-temannya bergabung dengan rombongan dinasti Dawei. Mereka semua berangkat dan menuju kota Tian. Setelah beberapa waktu dengan menunggangi seekor burung, akhirnya rombongan dinasti Dawei sampai di kota Tian. Di kota Tian tidak ada burung yang boleh terbang, jadi mereka semua turun di sisi luar kota Tian. Setelah turun, mereka semua pun memasuki gerbang masuk kota Tian. Setelah masuk dan berjalan, di sepanjang jalan banyak sekali orang berlalu lalang. Situasinya sangatlah ramai. Sesaat mata semua orang melihat sekelompok wanita, semuanya memakai gaun putih, nampak mempesona dan sangat cantik. Namun tidak ada yang berani mengganggu mereka karena identitas mereka berasal dari Papiliun Xuanyin. Ternyata itu dia, kata Qin Chen di saat melihat Zhou Jiwei. Dia adalah gadis yang Qin Chen temui di rawa maut hitam sebelumnya. Xiao Chen, siapa mereka? Apakah mereka mau menerima murid laki-laki? Kata Zhang Yin.
Mereka adalah murid dari Papiliun Xuanyin, kata pangeran kelima Liu Yuanqin di saat memandang takjub kepada murid Papiliun Xuanyin. Reputasi Papiliun Xuanyin bisa dibilang sama dengan sebuah dinasti kelas atas. Kakak kelima, mengapa kamu harus begitu gugup? Itu hanyalah murid Papiliun Xuanyin. Dalam hal bakat, aku mungkin tidak lebih buruk dari mereka, kata Liu Lingyun dengan acuh. Sementara di sisi lain, di saat berpapasan, mata Zhou Jiwei memandang Qin Chen dengan sangat tajam. Dia adalah orang itu. Ternyata dia berasal dari dinasti Dawei, kata Zhou Jiwei di dalam hati seraya berhenti dan memandang Qin Chen. Senior Zhou Jiwei, ada apa? Kata wanita di sisinya. Tidak ada apa-apa, ayo pergi, kata Zhou Jiwei. Kemudian mereka pun pergi dari sana. Xiao Chen, apakah kamu mengenalnya? Kata Zhang Yin di saat melihat bahwa tatapan Zhou Jiwei tertuju kepada Qin Chen. Saya hanya pernah bertemunya sekali, kata Qin Chen. Kemudian mereka terus berjalan. Setelah beberapa saat mereka telah sampai di sebuah rumah mansion untuk beristirahat. Semuanya beristirahatlah di sini. Saya akan pergi untuk mendaftarkan dinasti kita, kata Liu Tai, kemudian bergegas pergi dari sana. Pada saat ini jumlah orang dari dinasti Dawei yang ingin memasuki alam rahasia cukup banyak. Di antaranya Qin Chen budak hitam, Yu Qiansu, Wan Qiming, Yu Wenpeng, Zhang Yin, Ling Tian, Liu Yuanqin, Liu Lingyun, Xiaoya, Ji Sun, Ling San, Qin Batian, Qin Yuanhong, Di Tianyi, dan Leng Wushuang. Di Tianyi tuan muda kota Kaisar Hati dan Leng Wushuang tuan muda Akademi Taiyi. Mereka berdua telah memasuki kelas martial venerable. Mereka juga merupakan murid yang berbakat di Akademi Bintang Kaisar, yang membuat Liu Xuanrui terkesan dan membawa mereka berdua ke sini. Qin Chen juga cukup terkejut dengan perkembangan mereka berdua. Tentu saja ini semua juga karena mereka berdua memiliki benih spiritual perak. Selain mereka, masih ada satu orang lagi, Mo Li, yang memiliki benih spiritual. Kekuatan orang itu pasti sudah berkembang pesat. Apalagi di bawah dukungan sekte setan darah, akan seberapa menakutkan orang itu. Tidak tahu apakah dia juga akan muncul atau tidak di kota ini, pikir Qin Chen. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.